di sini kami ada tugas untuk mengamati kolam tambak yang menjadi tugas mata kuliah manajemen teknologi budidaya. Nah, di sini kami akan melakukan pengamatan terhadap salah satu kolam tambak yang ada di sekitar lingkungan kami, tepatnya di daerah Palda. Nah, untuk kolam tambak sendiri yang akan kami amati yaitu kolam tambak udang faname. Nah, di tempat ini pembudidaya memiliki sekitar 5 kolam tambak, 3 kolam terpal, dan sekitar 2 kolam tanah. Untuk sistemnya, pembudidaya menggunakan sistem intensif ataupun semi intensif. Nah, untuk tugas ini, kami diberikan tugas untuk mencari wawasan yang lebih luas tentang pengelolaan kualitas air dan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pembudidaya dalam kegiatan pembudidayaan udang faname. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah melakukan wawancara, hasil pengecekan yang didapat berupa pH dan salinitas saja dengan sampel yang dibawa ke laboratorium karena pembudidaya tidak memiliki alat pengecekan sendiri. Dengan adanya kerjasama dengan AAC, maka pH dan salinitas akan disesuaikan dengan keinginan mereka karena agar sesuai dengan kualitas pasar Pada yang tambak yang kami mereka amati, tuju. kualitas airnya selalu berubah dan tidak ada angka kisaran yang sama. Hal ini disebabkan salah satunya karena faktor cuaca, juga faktor internal dalam tambak tersebut. Selanjutnya, waktu krisis pada tambak terjadi pada waktu pagi mulai dari jam 5 sampai jam 6 dan pada siang hari jam 12 sampai jam 2 siang. Merupakan puncak titik krisis yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi perairan tambak dan pada saat hujan. Karena pada saat hujan, salinitas turun di antara 5 sampai 6 ppt. Dilakukannya pergantian air sampai 50% dari volume kolam tambak. Di malam hari, dikarenakan pada malam hari suhu cenderung rendah, sehingga hal ini juga mempengaruhi kadar oksigen terlarut di dalam air tambak udang faname. Maka dari itu, pada malam hari merupakan waktu penting untuk kincir angin. Untuk pengukuran kualitas air, di sini para pembudidaya membawa air dari sampel kolam ke dalam laboratorium dan hasilnya akan keluar selama 3 hari. Yang akan diukur pada kualitas air ini adalah suhunya yang sekitaran 20 sampai 30 derajat Celcius dan pH airnya 7,5 sampai 8,5. Keberadaan air yang dilihat dari tekstur airnya yang berlendir, teksturnya yang berat. Nah, untuk penampakan air tambak udang di sini kita dapat melihat dari beberapa aspek, diantaranya keseluruhan, kecerahan, warna, rasa, dan kuning pada permukaan kolam. Kolam ini termasuk keruh karena kurangnya penetrasi cahaya matahari sebagai akibat dari warna dan bahan tersuspensi, termasuk juga mikroba di air kolam. Kecerahan air cukup rendah bisa kita lihat di kolam ini sendiri. Kecerahan air cukup rendah. Warna air kecoklatan sebagai akibat dari mikroba dan bahan suspensi dalam air. Nah, kita dapat melihat bahwa warna air di kolam ini sendiri berwarna kecoklatan karena banyaknya atau optimalnya perkembangan mikroba dalam air ini, termasuk juga bahan-bahan tersuspensi. Selanjutnya, rasa air kolam ini cenderung netral. Hal ini dapat dijadikan sebagai patokan bahwa pH air kolam ini atau tambak udang ini sendiri netral ataupun basah. Nah, untuk buih ini sendiri, buih cenderung sedikit ataupun baik karena buih yang terdapat pada kincir-kincir di kolam ini saja. Nah, buih dapat dijadikan sebagai patokan tinggi atau rendahnya jumlah atau perkembangan mikroba dalam air ini sendiri. Demikian. Selanjutnya mengenai tentang pengelolaan limbah. Dalam kegiatan akhir siklus budidaya biasanya terdapat limbah. Limbah terbagi lagi menjadi adapun anorganik, organik, padat, cair maupun gas. Adapun informasi yang didapat dari wawancara pemilik kolam udang faname tersebut bahwa limbah ini aku apa loh?
Selanjutnya tentang pengolahan limbah. Dalam kegiatan akhir siklus budidaya terdapat limbah. Limbah tersebut baik berupa organik maupun anorganik, baik juga padat, cair maupun gas. Adapun informasi yang didapat dari wawancara lanjut ya. Adapun informasi yang didapat dari Pembudidaya. Adapun informasi yang didapat dari narasumber pemilik kolam udang Fanabi tersebut bahwa limbah yang dihasilkan sebelum dialirkan ke sungai maupun sawah itu gimana wes sekali loh. Kemudian limbah yang dihasilkan dari kegiatan hasil budidaya akan dialirkan ke persawahan masyarakat untuk sebagai pupuk. Namun pada dasarnya sebelum limbah itu dibuang, sebaiknya mengadakan pengendapan atau pengontrolan air yang akan dibuang ke sungai agar tidak tercemar secara meluas.